Shalom, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena kita masih diberinya kesempatan untuk merenungkan dan mempelajari firman-Nya dalam suasana yang sangat indah dan membahagiakan pada saat ini. Kali ini, kita akan mempelajari dan merenungkan firman-Nya yang dicatat dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 4-11. Perikopnya adalah, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu, dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sahabatku, 5 ayat firman Tuhan dalam perikop tetaplah di dalam ajaran Kristus ini merupakan bagian dari surat Rasul Yohanes yang terdiri dari 13 ayat yang dikirimkan kepada seorang ibu yang terpilih. Isi surat ini antara lain: pertama, anjuran hidup dalam kebenaran. Kedua, nasihat saling mengasihi. Ketiga, hidup di dalam kasih. Keempat, penyesat dan antikristus dan waspada kepada mereka. Kelima, anjuran untuk memiliki bapa dan anak. Di sini juga kita melihat Rasul Yohanes mengucapkan salam yang penuh hormat kepada seorang ibu terhormat yang tidak disebut namanya dan anak-anaknya. Rasul Yohanes menganjurkan kepada mereka supaya bertekun di dalam iman dan kasih. Ia juga mengingatkan mereka bahwa banyak penyesat dan antikristus yang menggoda iman orang percaya. Karenanya ia berpesan kepada mereka supaya waspada. Rasul Yohanes juga mengingatkan dan menasihati mereka agar berhati-hati terhadap orang-orang yang membawa ajaran sesat. Dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 4, Alkitab mengatakan, "Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa." Artinya adalah, melalui ayat firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa Rasul Yohanes memberikan pujian kepada ibu yang membuat dirinya sangat bersukacita. Ia mengatakan bahwa ibu yang terpilih dan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Beginilah bunyi firman Tuhan dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 5. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Artinya adalah, memang benar, saling mengasihi bukanlah suatu perintah baru dari Rasul Yohanes, melainkan merupakan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi, karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Puji Tuhan! Dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 6, firman Tuhan berbunyi, "Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya." Artinya adalah, melalui ayat ini, Rasul Yohanes menekankan bahwa kasih itu adalah harus hidup menurut perintahnya. Dan secara tersirat, perintah itu adalah bahwa kita harus hidup tekun membangun ibadah dan doa di dalam iman dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca dan kita pelajari firman Tuhan dalam surat 2 Yohanes 1 ayat ke-7. Demikianlah bunyinya,
sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Artinya adalah, sejak dahulu, para penyesat dan antikristus sudah berupaya menolak dan menentang ajaran Tuhan. Mereka tidak suka apabila banyak orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, penebus dan juru selamat manusia berdosa. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes menasihati ibu yang terpilih dan anak-anaknya supaya waspada, supaya mereka tidak kehilangan kasih setia dan kasih karunia-Nya, supaya mereka tidak kehilangan Injil Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, mereka yang setia akan memperoleh upah besar. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang dicatat dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Sekarang, mari kita baca dan kita perhatikan firman Tuhan dalam ayat ke-9. Alkitab mengatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Rasul Yohanes menyatakan kepada mereka, yaitu ibu yang terpilih dan anak-anaknya, bahwa setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus dan melangkah keluar dari ajaran kita, maka ia tidak memiliki Allah. Barang siapa meninggalkan ajarannya, yaitu firman Allah, maka ia tidak memiliki Dia yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Sebaliknya, barang siapa menerima ajarannya, menanamkan dalam lubuk hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia akan bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan barang siapa tinggal di dalam Dia, dan Dia diam di dalam hati kita, maka ia memiliki bapa maupun anak, dan ia memiliki sukacita dan damai sejahtera. Haleluya! Selanjutnya, bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita menasihati dan mengingatkan keluarga, saudara, sahabat dan orang-orang di sekitar kita supaya bertekun membangun ibadah dan doa dalam iman dan kasih? Sudahkah kita mengingatkan mereka, keluarga, saudara, dan sahabat yang seiman? Sudahkah kita menasihati dan mengingatkan mereka agar berhati-hati terhadap orang-orang yang membawa ajaran sesat dengan tetap setia dan bertekun beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Dia? Sudah tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah menasihati dan mengingatkan keluarga, saudara, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita supaya tekun membangun ibadah dan doa dalam iman dan kasih terhadap ajaran Kristus. Sudah tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah menasihati dan mengingatkan keluarga, saudara, sahabat dan orang-orang di sekitar kita supaya tekun membangun ibadah dan doa dalam iman dan kasih terhadap ajaran Kristus. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di sorga.